Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdillah Hamdi dari kelas A8. Kali ini akan mencoba mengerjakan tugas MK praktek ibadah pada modul ke-6 dengan judul puasa dan zakat. Sama kita maklum, Bismillahirrahmanirrahim. Sama kita maklum, puasa menurut bahasa adalah menahan, sedangkan menurut istilah yakni menahan diri dari hal-hal yang membatalkan, diantaranya makan, minum, termasuk nafsu birahi, diawali dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Nah, menurut syara, puasa ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib kita maklum puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Kita maklum juga ini telah dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang bagi orang-orang sebelum kamu dengan tujuan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Selain daripada surah Al-Baqarah juga diiringi dengan dalil dari hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian kita maklum waktu pelaksanaan puasa wajib yakni diawali melihat bulan atau ru'yat disebutnya. Yang kedua, apabila tidak terlihat bulan tersebut, maka bulan sebelumnya Ramadan yakni bulan Sya'ban digenapkan, disempurnakan menjadi 30 hari. Dan yang terakhir dengan menggunakan ilmu hisab atau ilmu perhitungan. Adapun meskipun puasa wajib, tetap ada yang boleh tidak berpuasa, di antaranya disebabkan karena uzur. Nah, yang seperti ini mereka diwajibkan qada. Siapa saja? Yang pertama, bagi orang yang sakit, apabila dia berpuasa sakitnya akan tambah parah. Nah, yang seperti ini wajib qada. Yang kedua, bagi orang yang sedang bepergian jauh, namun bepergian dengan batas jarak minimal 81 km. Dan yang selanjutnya bagi wanita yang sedang menstruasi datang bulan haid, dan juga bagi wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Nah, ada yang wajib fidyah juga. Wajib fidyah artinya memberi satu mud atau satu hari makan kepada orang miskin, fakir miskin. Siapa yang wajib fidyah? Tadi bagi yang orang sakit dengan tidak ada harapan sembuh. Lalu yang kedua, orang tua yang sudah uzur, sudah lemah, tidak memungkinkan untuk kuat melaksanakan puasa. Ada juga yang wajib qada dan juga fidyah. Siapa? Ini bagi orang yang wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui. Dan ada juga yang wajib qada serta kifarat. Ini bagi orang yang berpuasa namun siang harinya membatalkan puasa dengan sengaja bersetubuh dengan istrinya. Nah, kifarat ini ada 3 pilihan. Yang pertama, memerdekakan hamba sahaya atau perbudakan, untuk zaman sekarang sudah tidak ada. Yang kedua, pilihannya yakni berpuasa 2 bulan berturut-turut. Atau yang ketiga pilihannya, memberi makan 60 orang, karena 2 bulan tadi, 1 bulannya kan 30 hari. Nah, ini memberi makan pokok. Alangkah baiknya tidak hanya makanan pokok kita nasi disertai dengan lauk pauk, minumnya, rokoknya, dan yang lain-lain. Itu alangkah lebih baik ya, karena memang kesalahan dia kan. Maka inilah kifarat
agar dia juga jerah. Puasa yang kedua macamnya yakni puasa sunnah, kita maklum, yakni puasa yang dikerjakan di hari selain bulan Ramadan, yakni Senin Kamis, puasa Tasu'a 9 Muharram, puasa Asyura 10 Muharram, lalu 6 hari setelah bulan Syawal, Idul Fitri, Yaumul Bid 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriyah, hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah, hari Arafah 9 Dzulhijjah. Itu. Nah, yang selanjutnya adalah puasa yang dilarang. Ada berpuasa tapi dilarang. Di antaranya yakni berpuasa pada hari Idul Fitri, 1 Syawal. Ini dilarang untuk berpuasa ya. Yang kedua Idul Adha, Idain, jadi Idul Fitri dan Idul Adha. Yang ketiga hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu dilarang berpuasa. Begitupun untuk mengerjakan puasa sunnah, dikerjakannya di hari Jumat. Ini juga dilarang kecuali mengkodok ya. Kalau mengkodok boleh di hari Jumat. Ada syarat wajib berpuasa, yakni yang pertama tentu orang ini beragama Islam, dan yang kedua sudah balik, sudah dewasa, yang sudah mengenal atau berakal tentang baik dan buruk, membedakan hak dan batil, berakal, tidak gila, normal, dan yang keempat kuat dalam berpuasa. Karena tadi ya ada yang sedang uzur lemah, sudah lansia, maka yang keempat syaratnya kuat dalam berpuasa. Yang selanjutnya ada syarat sahnya puasa. Syarat puasa ini dibilang sah. Yang pertama ya harus Islam. Yang kedua tamyiz, orang yang bisa membedakan baik dan benar. Yang ketiga suci dari hadas besar. Hadas besar ya setelah bersetubuh dengan orang istri, sudah mandi junub. Kalau bisa sebelum subuh ya, atau sebelum sahur sudah bersih, sudah mandi junub. Yang ketiga, yang selanjutnya tidak di hari yang terlarang tadi, itu sah untuk berpuasa. Yang penting tidak dikerjakan di hari yang terlarang tadi. Yang selanjutnya rukun untuk berpuasa. Ada rukunnya. Yang pertama niat, tentu semua kegiatan aktivitas harus diawali dengan niat. Sama kita maklum ya, untuk bacaan niat dalam berpuasa, awaitu shauma ghadin an ada in fardhi syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Lalu yang kedua, selain niat, rukunnya yakni menahan diri dari yang membatalkan puasa. Bukan hanya makan dan minum, tapi juga nafsu birahi. Sungguh pun istri kita itu halal. Di Ramadan ini kita diajarkan untuk menahan ya, menahan jangan sampai kita melakukan bersetubuh di jam berpuasa dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, tengah-tengah atau siang hari yang belum, tidak boleh. Lalu yang selanjutnya langkah dan tata cara berpuasa. Yang pertama tadi langkah-langkahnya niat, kalau bisa habis sholat tarawih berjamaah niat atau di malam hari. Lalu yang kedua sekitar jam 3 bangun untuk melaksanakan sunnah sahur. Jadi sungguh pun kita mampu untuk tidak sahur, kuat kok tidak berpuasa. Kalau bisa dianjurkan, disunahkan tetap bangun meskipun makan sedikit, agar tujuannya mendapatkan sunnahnya makan sahur. Yang ketiga waktu imsak, itu sekitar 10-15 menit sebelum azan subuh dikumandangkan, kita kalau bisa sudah selesai, sudah bersih, sudah sikat gigi, sudah rapi semua, untuk tidak lagi mencoba makan atau minum. Yang keempat, pada waktu matahari terbenam, ketika waktu azan maghrib sudah masuk, buru-buru untuk berbuka. Yang terakhir ada yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa ini memasukkan sesuatu tentunya ke dalam mulut.
hingga ke rongga, memasukkan sesuatu ke dalam hidung, ke pangkalnya, hingga atau memasukkan juga ke dalam telinga hingga jari kelingkingnya tidak dapat masuk ke dalamnya, memasukkan sesuatu ke jalan depan dan jalan belakang. Nah, ini kemaluan depan, belakang, dubur. Yang kedua, muntah disengaja, dicolok-colok udah muntah itu. Yang ketiga, keluar mani dengan sengaja. Yang keempat, tahu-tahu haid, datang bulan. Dan yang kelima, tahu-tahu gila, hilang akal. Dan yang terakhir, murtad, naudzubillah. Dan selanjutnya ternyata masih ada yang disunahkan dalam berpuasa, yakni diantaranya tadi makan sahur, mengakhirkan makan sahur. Jadi jangan jam 1 juga makan sahur, akhirkan saja menjelang kiranya subuh jam 5, setengah 5 makan sahur, mengakhirkan, atau jam 4.15, jangan jam 1 juga gitu, diakhirkan. Dan sunahnya lagi ketika azan maghrib tadi buru-buru berbuka, dan juga kalau bisa tidak hanya menahan lapar dan haus di saat puasa, agar kita dapat sunahnya juga menahan daripada kalimat-kalimat atau ngomong yang tidak bermanfaat, memperbanyak sedekah, memperbanyak contohnya memberi takjil kepada orang yang berpuasa, memperbanyak baca Al-Quran, ibadah-ibadah yang lainnya. Yang terakhir, tujuan hikmah daripada berpuasa apa sih? Di antaranya yakni dengan adanya kita melakukan berpuasa, insya Allah kita memiliki kedudukan yang penting di dalam agama Islam, yakni termasuk bagian daripada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah firman-Nya dalam surah Al-Baqarah, ketika kita melaksanakan, maka hikmahnya kita termasuk bagian, mudah-mudahan golongan yang senantiasa taat kepada perintah-perintah. Lalu yang selanjutnya, dari segi spiritual, membantu memperkuat keyakinan dan ketakwaan. Kita syukur-syukur merasa tambah dekat kepada Allah dengan mendapatkan kepuasan batin yang dalam. Dari segi sosial, puasa mengajarkan solidaritas, saling berbagi, dermawan, kepedulian terhadap sesama. Untuk selanjutnya, saya rasa cukup untuk bab puasa. Maka saya lanjut dengan bab zakat. Kita maklum karena memang banyak perintah di dalam Al-Quran, ayat Al-Quran antara berpuasa juga disandingkan dengan berzakat. Kita lihat nanti di penjelasan ada. Zakat artinya menurut bahasa Arab, dalam bahasa Arab artinya dalam bahasa Arab zakah artinya bersih, suci. Menurut syariat Islam, sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jadi orang-orang yang berhak menerimanya, nanti akan kita bahas siapa saja, dan juga diiringi dengan syarat-syarat tertentu. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardu ain, wajib bagi diri sendiri, dan termasuk juga sama dengan puasa. Zakat ini tercantum dalam rukun Islam yang 5. Di dalam Al-Quran dalilnya, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Oh ya, mohon maaf, jadi perintah zakat ini bersanding dengan bukan puasa, tapi dengan sholat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ini bersandingnya dengan
perintah sholat. Namun memang yang sering kita dengar ya, setelah puasa Ramadan ya, diakhiri dengan zakat. Salah satunya zakat ya. Tapi nanti banyak macam-macam zakat. Jadi salah satu dalil zakat ini tertuang dalam surah Al-Baqarah. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang. Bahkan di dalam hadis baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga diterangkan mengenai dalil zakat. Rasul bersabda, "Buniyal Islam ala khamsi, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa hajjal bait wa shaum Ramadan muttafaqun alaih." Ya, ini rukun Islam yang 5. Islam dibangun atas 5 perkara. Di antaranya tadi zakat. Nah, macam-macam zakat diantaranya yakni ada zakat mal, zakat harta. Zakat harta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam tentunya. Tentunya juga harta ini didapat dari hasil yang halal, dimiliki penuh, dapat berkembang, mencapai nisab. Jadi zakat mal ini juga ada syarat ketentuannya. Terhitung dia harus mengeluarkan zakat untuk hartanya apabila memasuki syarat-syarat tertentu, diantaranya tadi dia yang memiliki secara penuh dan juga bisa berkembang hartanya yang disimpan itu, dan tentunya juga sudah mencapai nisabnya, mencapai haulnya, lewat haulnya, hitungannya, waktunya, dan juga tentunya orang tersebut tidak memiliki hutang piutang dalam jangka yang pendek. Maka orang yang demikian terkena zakat mal. Zakat mal atau zakat harta yang wajib dikeluarkan itu bisa berupa emas, perak, uang, harta perniagaan, binatang ternak, hasil bumi, dan barang tambang atau barang temuan. Dari tiap-tiap jenis harta yang dizakati ada syarat dan ada nisabnya. Yang dimaksud dengan nisab adalah batas minimum mulai wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi harta yang kurang dari nisabnya tidak wajib dikeluarkan untuk zakatnya. Bahkan yang demikian itu hanya dikatakan sedekah. Baik, selanjutnya jenis barang syarat zakat. Ya, kayak jenis barang zakat mal berupa emas, perak, uang, harta perniagaan. Ini syaratnya sama hampir seperti puasa orang Islam, merdeka. Tadi ya milik sendiri, penuh milik sendiri sampai nisabnya, dan juga haulnya. Haul itu 1 tahun. Nah, nisab zakat hitungannya untuk emas 96 gram, zakatnya 2,5%. Untuk perak 672 gram, zakatnya juga 2,5%. Untuk uang senilai emas ya, tinggal dikalkulasikan, tinggal dikonversi aja ke emas. Untuk uang misalnya 96 gram, 1 gramnya 1 juta, berarti 96 juta. Itu zakatnya 2,5%. Harta perniagaan sama senilai emas. Barang tambang emas, perak itu sama ya tadi ya, 96 gram, yang perak tadi 672 gram. Ini kesemuanya zakatnya sama 2,5%. Zakat fitrah. Tadi kan zakat mal, ini zakat fitrah. Nah, kalau zakat fitrah ini nih berkaitan dengan puasa tadi. Zakat badan.
zakat yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan menjelang 1 Syawal, malam takbiran terakhir kalau bisa sebelum takbiran, agar panitia juga gak kerepotan. Syukur-syukur pada akhir bulan Ramadan menjelang Idul Fitri 1 Syawal. Zakat ini hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mampu, baik laki-laki maupun perempuan, baik juga si kecil maupun si besar. Ukuran zakat fitrah 2,5 kilogram beras, 2,5 liter kali ya, 2,5 kilogram ya, 3,5 liter, atau makanan pokok sehari-hari. Syukur-syukur tadi ya, berkaitan dengan makanan pokok itu dengan sama dengan 1 hari makanan pokok. Jadi tidak hanya beras tapi nasi, tapi tidak hanya nasi tambah dengan lauk pauk, tapi tidak hanya itu, dibantu dengan minumnya. Kasihan kalau misalkan pakai beras doang 3,5 liter, atau nenek-nenek nangis ntar lebaran, gasnya mana, kalau udah matang nasi lauknya mana. Makanya salah satu alangkah baiknya ketika bayar zakat fitrah, kita konversikan saja dengan nilai uang. Katakan 1 hari orang makan 3 kali, 1 kali makan misalnya 50.000, itu sudah layak dapat lauk yang enak, karena maunya kita kan seperti itu, makan dengan lauk yang enak, minumnya juga yang enak. Setelah makan juga ada yang ibaratnya udutnya kan kaum hisap. Kalau bisa kita konversi aja 50.000, lebaran kan 2 hari, 1 hari makan 3 kali, 50 1 kali makan, berarti kan 1 harinya 150, lebarannya 2 hari berarti 300 misalnya, atau setengahnya lah 150.000. Jadi jangan 45.000 atau 50.000, atau bahkan beras 3,5 liter, aduh belum mateng, kesian. Yang kedua, ukuran zakat fitrah tadi ya. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah ya, Islam ada kelebihan makanan ya, tak juga menyampingkan keluarga. Kita sudah berkecukupan ya, keluarga sudah terpenuhi, maka wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah apabila sudah ada kelebihan, keluarga sudah terpenuhi. Yang ketiga, orang yang masih hidup di akhir bulan puasa yang berhak menerima zakat. Yakni ada 8: fakir, miskin, hamil, mu'alaf, budak, gharim, fisabilillah, musafir. Budak sudah tidak ada lah ya, mu'alaf juga jarang, fisabilillah juga jarang, musafir juga jarang, paling gharim, orang yang punya hutang nggak mampu dia untuk bayar. Fakir, miskin ini banyak, masih terlihat di antara kita. Hamil ini yang mengurusi zakat. Namun ada juga di samping 8 asnaf yang berhak menerima zakat, ada juga yang tidak berhak menerima zakat. Ini sebagai panitia tugasnya, maka perlu dipahami, orang-orang kaya tidak perlu mendapatkan zakat fitrah ya. Yang kedua, budak, kalaupun ada budak sedangkan tuannya itu menanggung penuh, maka budak tersebut tidak berhak menerima zakat. Yang ketiga, keturunan keluarga Rasul, Bani Hashim dan Muthalib. Yang keempat, orang yang bukan beragama Islam tentu ya. Yang kelima, orang yang menanggung zakatnya, istri, anak, ibu, dan bapak. Mampu berarti dia. Orang ini mampu membayarkan zakat 150.000 untuk dirinya, istrinya 150.000, anaknya 150.000, orang tuanya 200.000, kan mampu banget berarti. Nah, orang yang mampu seperti ini tidak berhak. Ini hampir mirip dengan orang-orang kaya ya, karena dia sendiri juga sudah mampu. Langkah-langkah tata cara dalam berzakat. Yang pertama, untuk mengeluarkan zakat mal
Itu kita identifikasi dulu, kenali dulu harta benda yang wajib kita zakatkan. Tadi ya, ada yang emas, perak, atau ternak, hasil ternak, barang temuan kan gitu. Kita kenali dulu. Yang kedua, tetapkan dulu batas nisabnya, ukurannya 96 gram tadi kan kalau emas. Lalu hitung nilai harta bersihnya. Lalu yang keempat, tentukan presentasi zakat malnya, tadi berapa persen. Yang kelima, hitung nominal zakat malnya, totalnya berapa nominal dari zakat malnya. Yang keenam, tunaikan, sudah ketahuan tunaikan. Yang ketujuh, ketika ingin mengeluarkan tentu maka harus dengan niat yang sering kita dengar ya, nawaitu an ukhrija zakatal mal an nafsi fardo lillahi ta'ala. Ini untuk zakat mal. Nanti untuk zakat fitrah, zakatal fitri. Nah itu nanti macam-macam, apa untuk diri sendiri, an nafsi, atau kita untuk keluarga yang kita tanggung, anak, istri, ini banyak nih. Nah, untuk sekeluarga kita biar sekali niat untuk keluarga. Nah, jadi bacaannya nawaitu an ukhrija zakatal fitri alayya wa an jami'i ma yalzamuni nafaqatuhum syar'an fardo lillahi ta'ala. Untuk sendiri cukup an nafsi, untuk istri an zaujati, untuk anak laki-laki an waladi, sebutkan namanya. Kalau untuk anak perempuan an binti, sebutkan namanya. Atau untuk orang lain, misalnya saudara kandung, an, sebutkan namanya. Baru deh kemudian kita berikan zakat kita, misalnya duit, uang atau beras dan lain-lainnya, kita berikan kepada yang berhak menerimanya. Dengan ijab qabul tadi, si panitia kita setelah menyebut niat, panitia itu juga kembali ijab qabul. Dia juga mengucapkan ajarakallahu fima aqait wa barakallahu fima aqait wa ja'alallahu laka taqwa. Jadi kita ada ijab qabul, salam. Kita mengucap mengeluarkan zakat, dia menerima, diiringi dengan doa. Lalu terakhir, tujuan dan hikmah untuk zakat. Hampir mirip ini dengan berpuasa. Kita juga ada sifat sosial ya, kesamaannya, kepedulian terhadap sesama, antara si orang kaya dengan orang yang kurang kaya, tidak mampu, kita saling berbagi. Jadi saat lebaran kita makan opor ayam, kita beli baju baru, kita punya aneka kue di saat lebaran, mereka pun merasakan. Kalau dengan uang tadi, ini hikmah yang diajarkan oleh guru saya. Kenapa dengan uang? Jadi dia bisa beli makanan atau menyediakan makanan yang enak, bisa beli pakaian baru. Jadi di hari bahagia, kita bahagia, dia pun bahagia. Kita makan enak, dia pun makan enak. Kita pakaian baru, dia pun pakaian baru. Makanya kalau 3,5 liter itu yang menjadi acuan kenapa guru Jati Asih Kota Bekasi saya mengajarkan kalau bisa berupa uang, karena memang banyak yang memberikan makanan pokok namun uang itu belum ada, atau ada tapi sedikit. Maka mudah-mudahan hikmah daripada zakat ini kita tunaikan, di mana hari raya Idul Fitri kita bahagia, orang-orang yang berhak menerima zakat pun merasakan kebahagiaan yang sama sebagaimana kita rasakan. Saya rasa cukup dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.